Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tirto, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Wonokerto terkait dengan pemenuhan tugas modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Ya, waalaikumsalam, Bu Nita. Gimana kabarnya hari ini, Pak Sam? Alhamdulillah sehat walafiat, tentunya berkat doa-doa kalian semua sehingga pertemuan ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, baik Pak Sam. Jadi nanti Bapak akan kami beri berbagai macam pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama nggih Pak nggih, langsung mawon. Terkait dengan pengambilan keputusan, Pak, apakah selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik mungkin di tempat ini atau di tempat sebelumnya, nggih, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral? Lalu bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu, Pak? Monggo. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita di samping untuk mendidik dan menuntun serta menumbuh kembangkan peserta didik ataupun murid dan dapat memberikan contoh, kepala sekolah pun kadang diuji dalam hal ini ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolahnya. Tentu berkaitan dengan yang tadi dilontarkan, bagaimana ketika menyelesaikan ataupun mengidentifikasi kasus, baik itu merupakan kasus dilema etika maupun bujukan moral. Ini perihal yang sering kita hadapi dalam sebuah tatanan bagaimana untuk bisa mewujudkan sekolah itu sesuai dengan impian dan harapan masyarakat. Tentu Bapak Ibu, yang pertama, apakah kita dalam hal ini akan berbicara masalah dilema etika dan bujukan moral? Langkah yang pertama itu adalah betul-betul harus ada ketelitian dan kejelian. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dalam hal ini banyak sekali yang kita rasakan, yang kita capai pada pertemuan ini. Keputusan-keputusan yang kita ambil sehubungan dengan pembelajaran kali ini, yaitu keputusan yang harus memuat tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan tadi. Di samping itu juga kita tengok 4 paradigma dalam pengambil keputusan. Setelah itu pengambilan keputusan terhadap benar-benar tepat sasaran Bapak Ibu dengan nilai-nilai kebajikan secara universal yang ada pada 9 itu Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu, hati-hati, reflektif, dan selalu tahu proses dalam mengambil keputusan. Iya, baik Bapak. Jadi dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman ini, tentunya manfaatnya adalah pengambilan keputusan
yang dibuat tentunya memuat nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan Bapak nggih. Dan tentunya tidak lupa pula dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan paradigma, prinsipnya, dan juga langkah-langkah yang tepat. Dan harapannya kita harus hati-hati, reflektif, selalu tahu proses keputusan yang benar. Jangan sampai akses legalitas hukum di sini ditabrak. Jadi kita harus menjaganya dengan baik, seperti itu gitu Pak. Iya, betul Iya. sekali. Luar biasa sekali wawancara pada hari ini. Di sini demikian ya Bapak, sesi wawancara, beberapa pertanyaan yang kami sampaikan kepada Bapak. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan sehingga Bapak bersedia berada di sini. Kami melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekali lagi, terima kasih Pak Zam. Sama-sama Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Minta, Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Memang keputusan itu harus mutlak dibutuhkan, Gi. Karena apa? Permasalahan ataupun juga masalah sudah siap menghadang di depannya. Jangan sampai ada permasalahan ataupun juga suatu masalah itu kita tunda-tunda. Kalau kita menunda suatu masalah tentunya akan menunda juga pekerjaan kita. Padahal pekerjaan kita masih banyak. Dan kemudian pemecahan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan, ya tentunya ada istilah stakeholder ya, pemangku kepentingan di sekolah ya. Kalau di tingkat pemerintah ada pemangku kepentingan di kota, di pemerintahan kota, tetapi kalau sekolah ada stakeholder di sekolah. Dan mungkin ada komitenya, kemudian ada Bapak, Ibu, wakil kepala sekolah, asisten, wali kelas, guru BK, TAS, dan tenaga administrasi sekolah yang lainnya. Dan kemudian tentunya kita harus mengadakan suatu kegiatan duduk bersama ya, rapat duduk bersama. Kemudian kita identifikasi masalahnya itu bidang apa ya, apakah masalah bidang kesiswaan, atau masalah bidang kurikulum, atau masalah bidang sarana prasarana, atau juga masalah yang bersifat kompleks menyangkut satu sama lainnya. Lalu kita setelah identifikasi muncul suatu permasalahan yang spesifik. Tentunya suatu permasalahan itu tidak hanya satu opsi saja ya. Kita dalam menyelesaikan suatu masalah, kita terapkan beberapa opsi ataupun juga kebijakan-kebijakan. Harapannya apa? Dengan beberapa opsi itu andai kata opsi yang satu itu gagal, tidak mengalami keberhasilan, bisa ditindaklanjuti dengan opsi yang lainnya. Dan kemudian harapannya apa? Di dalam penyelesaian masalah itu tidak menyangkut untuk kepentingan pribadi nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada kepentingan pribadi kita muncul, tendensi kita mungkin ego dari kepala sekolah, wah saya kalau semacam ini harga diri saya menjadi turun, bukan semacam itu, tapi untuk kepentingan bersama, untuk kebersamaan, untuk memajukan sekolah tentunya. Nah kemudian setelah itu terselesaikan, tentunya ada nanti pelaksanaannya semacam apa, kemudian tindak lanjutnya dievaluasi ya, ada evaluasi setelah suatu permasalahan itu diselesaikan. Itu. Oke, terima kasih Pak. Berarti ada beberapa langkah, diantaranya kumpul dulu atau rapat dulu dengan para pemangku kepentingan ya Bapak. Setelah itu mengidentifikasi masalahnya. Setelah teridentifikasi masalahnya, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang diambil bersama, ngaten nggih.
yang mana kebijakan atau keputusan yang telah diambil itu tidak berlandaskan dari kepentingan pribadi, Pak nggih. Harus berpihak pada murid, mungkin kalau terkait dengan murid, dan harus juga keputusan itu bermanfaat untuk bersama, ngaten nggih. Serta setelah itu dilaksanakan keputusannya, kemudian ditindaklanjuti. Setelah itu yang terakhir mungkin dievaluasi, nggih. Nggih, terima kasih Pak. Kemudian berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Bu Mita nggih. Nggih. Nomor 4, nggih. Dalam menyelesaikan suatu masalah itu kan ya, itu sebetulnya komunikasi yang baik ya. Karena apa? Suatu permasalahan itu akan cair dengan proses komunikasi. Kalau komunikasi itu baik, komunikasi itu lancar, komunikasi tidak mengalami hambatan, maka apa? Suatu permasalahan itu akan mencair dengan sendirinya. Karena apa? Mereka saling mengutarakan, menyampaikan kegagalannya ataupun kebuntuannya, satu sama lain saling nyambung. Maka dalam menyelesaikan tadi itu adalah adanya komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang baik dengan semua pemangku kebijakan di sekolah. Tadi saya katakan ada wakil, kemudian ada asistennya, ada bapak ibu guru wali kelas, kemudian ada tas. Ya, tas itu jangan dianggap tidak berkontribusi terhadap proses jalan sekolah, karena itu adalah bidang administrasinya, maka tidak mungkin Bapak Ibu guru mengerjakan administrasi sendiri. Nah, ini komunikasi tadi itu harapannya bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya. Permasalahan apa yang kita sepakati bersama, setelah kita sepakati apa yang sudah dikatakan tadi, harapannya kesepakatan tidak hanya satu saja ya, beberapa opsi-opsi yang bisa menjadikan kita dalam meraih suatu permasalahan tidak mengalami kegagalan di tempat. Karena apa? Bisa saja opsi satu itu masalah tidak berjalan dengan baik, tetapi dengan beberapa opsi itu bisa menjadi pilihan dan masalah tentunya akan segera terpecahkan, terselesaikan gitu. Itu mungkin kaitannya dengan bagaimana yang bisa efektif dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih.